Halo teman-teman, selamat sore. Udah jam 4 lewat ya. Oke, baik. Eh Baru berapa orang ya? Oh, udah 20 orang nih. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Selamat sore. Sambil tunggu yang lain ya teman-teman. Kira-kira 5 menit lagi ya, kita tunggu teman-teman yang lain. Oke. Oke, ini ada dari Arif Julianto ya, Jakarta. Oke. Muhammad Sidik, Jakarta. Oke, dari Bandung, Kak Regi, oke. Kemudian dari Makassar, Kak Nabilah. Nabilah. Nabilah mana nih ya? Ex JKT48 ya. Oke, teman-teman. Tangerang juga ada nih. Dari Kak Maha ya, juga ada Kak Dini Ayunda dari Tangerang. Yuk, mana lagi teman-teman nih yang lain? Dari mana aja? Silahkan bisa ditulis di kolom chatnya. Oke, baik teman-teman, kita mulai aja ya karena waktunya sudah jam 4 lewat. Nanti akan banyak yang kita bahas ya teman-teman. Oke, teman-teman terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat teman-teman. Oke, baik teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Teman-teman tetap pakai masker, jaga jaraknya. Kemudian teman-teman jangan lupa cuci sabun juga tangannya teman-teman biar teman-teman terhindar dari virus corona ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, teman-teman saya ingin perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ilham, teman-teman. Di sini saya sebagai host, teman-teman, dan sekaligus dengan moderator untuk memandu webinar ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk webinar ini teman-teman yang akan diikuti temanya adalah sangat bagus sekali buat teman-teman milenial semua karena ini adalah salah satu yang akan teman-teman butuhkan sampai hari tua nanti. Oke, temanya adalah pentingnya menyiapkan asuransi sejak dini. Jadi sejak dini teman-teman mulai sekarang harus tahu apa gunanya itu asuransi untuk sekarang dan nanti, teman-teman. Untung ruginya apa akan kita bahas hari ini, teman-teman. Oke, dan acara ini diselenggarakan oleh Sertifikasiku, di mana Sertifikasiku ini merupakan platform online, edukasi online, untuk mempersiapkan uji sertifikasi pada lembaga sertifikasi terkait, teman-teman. Dan kenapa sih kita harus disertifikasiku? Karena kita memiliki fasilitator yang handal, kemudian materi kita relevan, kemudian kita dapat diakses, mudah sekali diaksesnya dalam 24 jam, dan investasi kita sangat terjangkau, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin menaikkan karir, teman-teman yang juga untuk naik jabatan, diakui negara, dan masih banyak lagi manfaatnya, silakan ikut sertifikasi di sertifikasiku.com. Oke, wah ini udah ada Kak Evan ya. Halo Kak Evan. Halo, halo, halo Oke. Mas Ilham. Masuk suaraku ya. Masuk Kak Evan. Oke, mantap. Halo Mas Oke, Ilham. Halo teman-teman semua nih dari seluruh Indonesia nih. Rame banget ya. Seru ramai banget nih. sekali. Ada yang Oke, dari Makassar tadi ya. betul Ada, Makassar, dari Tangerang juga ada. ada dari Tangerang, luar biasa. Oke. Keren, 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 keren. Hari ini kita seru-seruan bareng deh. Kita belajar bareng ya. Oke, baik teman-teman nih, kakak-kakak semua yang belum kenal sama Kak Evan nih, siapa sih Kak Evan ya? Mungkin kalau kakak-kakak nih lihat di Google ya atau di YouTube nih, Kak Evan ini pernah jadi stand up komedi ya Kak ya. Wah, Mas Ilham Ya, stalker banget ya. di Detik ya Kak ya. Waduh, saya tadi nikmatin banget nih Kakak secara pembawaan itu Alah, bagus kan nggak lucu sekali. Mas itu. Oke, terus Kak Evan juga pernah menjadi announcer Mustang di 88 FM ya Kak ya. Betul, betul, betul. Kemudian Kakak di Abang Buku Jakarta Pusat ya Kak. Iya, tahun Betul, 2016 kemarin, betul. betul. Terus Kakak juga runner up untuk Mister LSPR Jakarta. Yes. Betul. Oke, nah tadi untuk yang teman-teman nonton stand up komedinya Kak Evan itu di acara Ketawa Detik ini juga ya Kak ya. Ya, betul. Jangan ditonton ya, Betul. Mas. Malu nggak lucu. Dan Kakak reporter termuda Asian Games ya Kak ya. Ada. Oh, Iya, oke, iya, iya, baik iya, baik. iya. Kak, ini hari ini tema kita sangat menarik nih Kak Evan Ya, nih.
mengenai asuransi ya. Oke, oke. Nah, ini biasanya untuk kaum muda, apalagi milenial pada saat ditawarkan asuransi itu, apa sih asuransi ya, Kak, ya? Nah, Oke. Nah, benar-benar. kalau misalkan nih menurut Kak Eva nih, kita sebagai milenial, bagaimana sih Kak kita memilih produk asuransi yang baik dan benar sih Kak Evan? Kak Evan Sebelumnya aku boleh jelasin latar belakang aku dulu di boleh? dunia insurance Boleh ini Kak. dulu ya. Ya, Kenapa aku mengambil langkah untuk masuk ke ranah industri asuransi ini. ya, Padahal sebelumnya kan istilahnya presenting lah dan yang lain-lain gitu, ya broadcasting. Tapi betul. kenapa aku bisa ambil materi ini Mhm, di insurance? Aku udah kurang lebih selama 2 tahunan, 2 tahun terakhir ini. mhm. Dan pengalaman aku kenapa aku memilih industri ini untuk selanjutnya adalah karena sebelumnya aku pernah punya sakit kanker, Mas. Oh ya. Iya, sebelumnya aku punya sakit kanker Heeh, dan waktu itu aku nggak punya asuransi. mhm, Habis dana, singkat cerita habis dana ratusan juta gitu ya. mhm. Tapi aku berpikir, masa untuk hal seperti ini nggak ada solusinya sih, semua orang harus mengeluarkan biaya ratusan juta seperti ini ya. Ini baru satu orang aku loh, apalagi banyak orang sakit lainnya gitu, butuh dana ratusan juta atau bahkan sampai MM-an gitu. Solusinya apa? Ya Mhm. kan? Nah makanya setelah itu aku berpikir, oh solusinya ternyata ada produk asuransi gitu ya. Aku baru tahu itu. Sebenarnya udah tahu lama, cuma sebelumnya nggak terlalu mendalami, tapi nggak mungkin lah ini bohong segala macam. Tapi ternyata asuransi itu penting banget. Sampai akhirnya aku ingin terjun ke industri ini istilahnya bukan untuk jualan gitu ya, tapi lebih untuk mengedukasi, Mas. Iya, Mengedukasi ke teman-teman semuanya kalau mhm. ternyata asuransi itu pentingnya tuh banget-bangetan gitu loh. Penting Karena banget ya walaupun Kak ya? benar, karena Mhm, walaupun mhm. sekarang kita merasa kita belum butuh lah segala macam, tapi ibaratnya kita harus sedia payung sebelum hujan gitu, Mas. Iya betul Kak, betul. Ya kan? Nah, makanya akhirnya udah kurang lebih selama 2 tahun ini aku terjun di dunia asuransi dan aku juga berada di salah satu perusahaan asuransi dan hari ini aku coba pengen share ke teman-teman semuanya kenapa sih asuransi ini penting banget dan seberapa pentingnya khususnya untuk anak-anak muda kayak kita gitu ya, Mas ya. Kayak Iya kita betul. gak? Kayak kita gak? Kayak kita, cuma beda kumis saja Kak. Bedanya kuis aja ya. Iya, Iya iya, iya iya, iya, oke iya. oke Ya, Kak. kira-kira seperti itulah kenapa aku Mhm. mendalami dunia asuransi karena ada pengalaman Oke. pribadi aku gitu. Oke, baik Kak. Nah, tadi Mas Ilham nanya Mhm mhm. gimana gitu ya caranya untuk memilih asuransi yang tepat untuk kita begitu ya, betul ya Mas? Betul betul Kak, betul. Pertama, menurut aku kita tuh harus lihat perusahaan asuransinya dulu nih Mas. Oh ya. Pertama ya, Mhm jangan mhm. sampai kita masuk asuransi di mana perusahaan itu kita nggak pernah dengar juga. Oh gitu. Iya kan? Jadi nanti Heeh. kalau Mhm misalnya perusahaan yang depannya A atau mhm perusahaan yang depannya P kayak gitu kan mhm atau yang depannya M kayak gitu mhm kan. mhm. Itu kan sering kita dengar di Iya betul kalangan masyarakat, betul betul nggak? betul betul. Otomatis ketika kita sering dengar, trust kita harusnya semakin tinggi dengan perusahaan itu dong. Betul betul. Gitu. Karena kalau misalnya kita masuk ke asuransi tapi kita nggak pernah mendengar nama perusahaannya, nanti gimana caranya ketika nanti kita mau klaim segala macam, tiba-tiba perusahaannya udah nggak ada dan yang lain-lain. Bahaya Betul juga kan? Yang betul pertama betul kita Kak. harus lihat kredibilitas perusahaannya itu Mhm benar atau enggak, mhm bagus atau enggak. Perusahaan mhm ini dari mana dan yang lain kita harus lihat. mhm Kayak gitu. Itu yang paling pertama, paling penting kita harus tahu dulu perusahaannya. mhm Nah, yang kedua, produknya nih Mas, produk asuransinya nih Mas. mhm. Masih relevan nggak sama zaman sekarang? Dan fungsi asuransi, kalau misalnya teman-teman semua mungkin udah pada tahu fungsi, mungkin belum ada yang tahu fungsi asuransi sebenarnya ngapain gitu kan. Nah, ternyata fungsi asuransi adalah sebenarnya kan untuk mengalihkan resiko, Mas. Benar nggak? Jadi, dia pakai biaya sendiri. Ada asuransi yang nge-cover. Nah, itu namanya mengalihkan resiko gitu. Nah, nanti dari produk-produk setiap asuransi yang ada, kita harus pilih produk mana yang relevan sama zaman sekarang. Biasa kalau kita lihat produk-produk asuransi gitu, oh untuk perawatan ini masih ada limitnya, produk ini masih ada limitnya gitu kan. Iya betul. Kayak misalnya kelas kamar rumah sakit gitu. Kelas Iya kamar rumah sakit misalnya batasnya Rp700.000 per malam atau Rp500.000 per malam. Tapi masih relevan nggak sama zaman sekarang? Zaman sekarang minimal kamar rumah sakit 1 juta untuk rumah sakit apalagi yang di Jakarta.
untuk menerima kenyamanan seperti itu ya. Nah, makanya dari situ kita harus melihat produknya masih relevan atau enggak. Kebetulan sekarang udah banyak produk di luar sana yang bertebaran yang udah sesuai tagihan rumah sakit, Mas. Iya. Jadi berapapun Mhm. klaimnya, Mhm. berapapun biayanya, Mhm. bisa di-cover sama perusahaan asuransi tersebut. Gitu. Nah, kita harus pintar-pintar memilih nih, mana perusahaan yang mana produk yang oke banget untuk zaman sekarang, mana yang kira-kira udah nggak oke gitu. Jangan sampai kita memilih produk yang nggak oke, terus ntar nanti kita mau klaim segala macam malah istilahnya nombok-nombok lagi buat apa, gitu kan. Nah, kita mesti lihat update dari produknya setiap tahun kan selalu diperbaharui gitu. Ya. Yang ketiga menurut aku track record berhasil klaimnya nih Mas dari sebuah perusahaan gitu. Jadi kan kalau kita ngomongin asuransi kan pasti kita ngomongin klaim kan Mas. Misalnya Mas Betul. Ilham bayar premi Iya. berapa ratus ribu per bulan gitu Betul, kan. betul. Misalnya 500.000 per bulan Mas Ilham bayar preminya. Ternyata di bulan ketiga Mas Ilham harus amit-amit begitu Mas ya, kita ngomong amit-amit, kita masuk rumah sakit, harus rawat inap dan yang lain-lain gitu. Apakah itu bisa diklaim atau enggak gitu kan? Kita harus ngelihat klausul-klausul perjanjian yang ada di dalam itu berhasil track record untuk klaimnya seberapa sering perusahaan ini berhasil ngeklaimin orang gitu. Memang untuk pertama kali pasti agent istilahnya yang menjualin kan agent-agent gitu ya Mas ya. Iya, Nah, agent-agent, Kak. agent-agent karena aku misalnya aku jualan nih sama Mas Ilham. Iya, Pasti aku ngomong bagus-bagus ya doang dong Mas, betul nggak? betul, betul. Biar narik ke customer, ke nasabah. Iya, betul, betul. Nah, tapi Mas Ilham juga harus tahu sebagai customer, Mas Ilham juga harus ngomong, ini kan Iya, lu ngomong manis-manisnya doang nih. betul. Pahit-pahitnya ada gak? Gitu. Mm. Kadang aku pun di lapangan aku juga begitu. Aku nggak mau ngomongin manis-manisnya, tapi pahit-pahitnya pun ada. Jadi ternyata memang semuanya bisa diklaim, tapi ada beberapa kasus-kasus tertentu memang nggak bisa diklaim gitu. Kayak misalnya memang polisinya udah nggak aktif lah, atau pernah Mm. masa tunggu lah, dan yang lain-lain. Kayak gitu Mas. Jadi selain misalnya kita dijualin sama teman gitu ya, sama agent gitu ya, ini asuransi bagus nih, bisa klaim ini, klaim ini, klaim ini. Ya udahlah, udah tahu lah itu pasti, udah memang seharusnya seperti itu gitu. Tapi kasih tahu gua kasus-kasus seperti apa aja yang nggak bisa diklaim gitu. Biar nanti ketika amit-amit kalau kita masuk rumah sakit gitu ya, kita sudah siap gitu. Oh, memang kalau kondisi kayak seperti ini memang nggak bisa diklaim. Oh, kondisi ini memang harusnya bisa seperti diklaim. Kayak gitu-gitu. Harus seimbang gitu, Mas. Jangan jual janji-janji manis aja kayak agent-agent kan jualan yang penting kan jualan aja mereka. Benar gak? Betul, betul, Kak Gitu. Evan. Nah, harus ngelihat track record berhasil klaim dari suatu perusahaan itu seberapa sering dia berhasil ngeklaim dan yang lain-lainnya. Kayak gitu ya. Sama yang paling terakhir menurut aku harus nyaman dengan tenaga pemasarnya, Mas. Dalam Oh, hal ini iya. bisa jadi agent Mm-mm. atau iya, agent lah. Ya kan, kita selalu asuransi kan pasti kebanyakan pakai jual agent atau melalui distribusi bank. Mm. Ya kan? Nah, kenapa kita harus nyaman sama agentnya nih, Mas? Kayak misalnya Mas Ilham sekarang, ya kan? Mas Ilham sekarang masuk asuransi sama aku misalnya. Iya. Habis itu aku cuma kita ketemu sekali, habis itu Mas Ilham tanda tangan, selesai, habis itu aku kabur. Habis itu kita nggak kenal sama sekali. Mas Ilham nggak tahu aku. Terus nanti ketika Mas Ilham mau ngeklaim segala Heeh. macam, aku udah Mm. nggak ada gimana? Ya Bingung kan? saya. Nah, itu dia makanya harus memilih agent yang tepat juga. Betul, Karena betul, Kak. agent yang tepat karena dia harusnya melayani ketika nanti nasabah dia harus klaim. Kayak gitu. Jangan cuma sekali jualan doang, istilahnya jangan cuma mau uangnya aja, preminya aja, tapi ketika nanti nasabah klaim dia nggak mau temenin, ya kan? Nah makanya untuk teman-teman semua nanti juga untuk memilih agent atau memilih ini harus yang nyaman, jangan masuk karena nggak enakan. Itu yang paling penting sih Mas. Apalagi nawarin teman ya, Kak ya. Nah, yang nawarin teman, iya, kadang nawarin teman kita misalnya nggak enakan, mendingan nggak usah. Kalau misalnya kita pengen tahu dan kita Mm-mm. nyaman sama dia, Mm-mm. coba tanya dia produknya dan yang Mm-mm. lain-lain seperti apa, bagusnya, jeleknya seperti apa. Kasih tahu semuanya jelas dari awal, plus minusnya dikasih tahu, mau masuk ya masuk, kalau enggak ya nggak apa-apa juga, gitu. Oke, baik. Oke, Kak. Jadi sebagai milenial kita harus memperhatikan faktor-faktor tadi ya, Kak ya, Betul, agar kita bisa mendapatkan pelayanan yang bagus dari agen-agennya, Kak.
Betul. Oke, baik. Kak, ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak, untuk teman-teman yang mau bertanya nih ke Kak Evan seputar asuransi, apakah teman-teman mungkin ada kendala setelah ditaruhkan asuransi, ataukah gimana Mm-mm. caranya teman-teman memilih asuransi yang bagus ya? Bisa coba teman-teman tanyakan aja di kolom Q&A. Dan nanti di akhir cara kita akan membagikan link untuk absennya teman-teman ya, dan kita akan Ya. membagikan free sertifikat. Oke, Kak Evan nih, aku Yes. mau tanya lagi nih Kak Evan. Boleh, boleh. Nah di sini kan kita ada BPJS ya kalau karyawan ya. Betul. Ada BPJS tuh karyawan. Nah biasanya ini untuk kita milenial, buat apa sih asuransi dari luar, kan kita udah punya BPJS. Penting nggak sih kita punya Betul. asuransi dari luar selain kita punya BPJS nih Kak Evan? Tuh Betul, gimana betul, Kak? Mas. Jadi gini, biasa kita mungkin dapat BPJS dari kantor kita, Dari betul, kantor, iya betul. dari kantor. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan selamanya kita di kantor? Betul nggak? Nggak juga ya Kak ya? Nah, nggak juga kan, Nggak juga. gitu. Sedangkan Mm-mm. asuransi semakin kamu tua, istilahnya semakin Mas Ilham tua begitu ya, asuransi pasti bakal semakin mahal gitu. Misalnya Mas Ilham masuk sekarang asuransi gitu ya, dibanding Mas Ilham nanti dalam beberapa 10 tahun kemudian baru masuk, akan jauh lebih mahal gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa oh gue pakai BPJS aja udah aman segala macam untuk saat ini, it's okay. Yang penting nggak apa-apa. Yang penting kan masih ada yang nge-cover kita, betul nggak? Betul. Untuk biaya dana yang lain itu masih ke-cover. Tapi untuk jangka panjangnya, teman-teman benar-benar harus ngelihat juga nih, kayaknya BPJS mungkin nggak selamanya bakal nge-cover gue kalau misalnya gue lepas dari kantor. Kalau misalnya gue pakai BPJS, mau pakai BPJS aja gitu ya, it's okay gitu, nggak apa-apa juga. Tapi yang bisa aku kasih tahu ketika teman-teman misalnya pengen mendapat fasilitas lebih gitu, apa untungnya gitu asuransi lain gitu kan, fasilitas lebih misalnya, dapat kamar yang private, dapat ini yang ini, dan ketika misalnya teman-teman punya rezeki yang lebih, ya why not, kenapa enggak, betul nggak? Betul Gitu, betul Kak. karena menurut pengalaman aku dulu juga kemarin waktu itu pakai BPJS segala macam, Mm-mm. memang di cover semuanya dan lain-lain, tapi tapi kan itu kan ketika kita misalnya masuk rumah sakit tapi ngantrinya begitu panjang begitu ya, atau ya penuh dengan birokrasi segala macam. Nah, ada solusi lain, teman-teman bisa memilih asuransi private insurance kita sebutnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa nggak apa-apa lah BPJS juga cukup segala macam, it's okay juga, asal teman-teman nyaman nanti dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh BPJS, dan pastikan teman-teman setelah keluar dari kantor, ya kan, pastiin teman-teman aktifkan juga BPJS-nya gitu. Karena Oke. ketika semakin semakin tua, ketika kita pengen apply asuransi yang di luar BPJS gitu ya, private insurance, bakal lebih mahal. Dan kalau kita udah sakit gitu ya Mas Ilham ya. Mm. Kalau bisa kayak aku nih, aku udah sakit kanker. Mm. Ketika aku pengen mengajukan asuransi kesehatan, apakah bisa? Belum tentu bisa, ya kan? Mesti ada proses dan kemungkinan bakal ada ditolak Iya sama betul asuransi. Kak. Betul. Nah, mumpung mumpung sekarang kita sehat-sehat aja, betul ya Mas? Betul. Jualan banget ya gue ya. Jadi Mumpung sekarang kita probingnya gitu ya Kak. iya, kurang lebih kayak gitu. Maksudnya kita nggak tahu, mungkin 5 menit lagi kita nggak akan ada yang tahu kejadian kita bakal seperti apa, betul kan? Betul betul Kak Evan. Nah, bahkan 10 detik kemudian kita nggak bakal tahu ada apa lagi. Tapi ketika kita udah memutuskan untuk sekarang, misalnya kita pengen masuk asuransi dan yang lain-lain, itu akan jauh lebih bagus gitu. Tapi ketika teman-teman misalnya udah punya BPJS, teman-teman udah istilahnya tercover, ya kan? Namun dan biaya lainnya mungkin ada biaya kebutuhan lain yang harus lebih diperhatikan, nggak cuma asuransi aja, itu it's okay menurut aku, nggak apa-apa. Kayak gitu. Karena menurut aku milenial sekarang, ini langsung masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ada ini Mas ya. Boleh boleh. Kayak sekarang memang kenapa milenial tuh penting banget buat asuransi. Aku mikir tuh kayak gini nih Mas. Aku kerja mati-matian istilahnya gitu ya, setiap hari kita ngumpulin uang segala macam. Tujuan kita pengen apa?
kita pengen beli rumah, kita pengen beli mobil, kita pengen bahagian orang tua kita, dan yang lain-lain. Betul kan? Betul, Alasan-alasan normal biasa seperti itu, betul nggak? betul Kevin. Tapi ketika di tengah jalan dalam proses kita menuju mimpi-mimpi kita, nggak ada yang tahu akan apa yang akan terjadi kan. Nah, ketika apa yang akan terjadi itu amit-amit terjadi sama kita, istilahnya kita udah punya tabungan nih, ya kan? Kita nggak ada asuransi, kita punya tabungan berapa banyak. Kita jatuh sakit, gitu. Habis itu kita harus masuk asuransi, biaya ratusan juta, tabungan yang harusnya kita bisa pakai buat beli mobil, beli rumah, dan yang lain-lain itu ngebagiin orang tua kita, ngebawain orang tua kita umroh, dan yang lain-lain. Tiba-tiba cuma pakai buat biaya rumah sakit. Rela nggak? Sebenarnya nggak rela, tapi harus nggak? Harus. Ya kan? Mau nggak mau kita harus sembuh dulu gitu. Nah, makanya di sini asuransi sebagai solusi sebenarnya. Untuk teman-teman semua, ketika teman-teman ingin mencapai tujuan teman-teman, itu kan semua butuh uang kan. Tapi apa yang bisa ngebuat kita tiba-tiba bangkrut? Misalnya apa? Sakit doang udah. Ya kan? Atau kita punya bisnis yang bangkrut, nggak ada yang beli segala macam, atau kita ditipu orang. Tapi kan yang paling common kan masuk rumah sakit, duitnya gila-gilaan, rumah sakit ngecas gila-gilaan, kita juga mau bayar gila-gilaan sebenarnya biar kita bisa sembuh. Ketika kita bayar dengan duit kita sebenarnya rela atau enggak rela gitu kan. Makanya asuransi di sini hadir untuk menjawab solusi gitu. Kita mengalihkan resiko kita ke asuransi supaya biar asuransi aja yang bayar gitu loh, bukan kita gitu. Jadi tabungan-tabungan kita tuh tetap terjaga dengan baik. Kita tetap bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Ketika kita jatuh sakit di rumah sakit, biaya ratusan juta, yang cover siapa? Asuransi gitu. Karena kita udah mau istilahnya dari awal menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk asuransi. Gitu sih, Mas. Oke, thank you Kak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Evan. Nah, ini untuk tanda-tanda nih. Kita kan biasanya milenial ini nih makannya suka makan sembarangan Kak ya. Makan santan, makan gorengan. Ketika ditawarin kita nggak mau sama asuransi, tapi pas nanti ada nawarin kita sakit, kita nyesel ya Kak ya. Seperti itu. Nah, ini kira-kira sering Kak, terjadi kok, banyak nasabahku juga kayak gitu kok. banyak ya Kak ya. Nah, ini kira-kira selain tanda-tanda tadi ada nggak sih Kak tanda-tanda bahwa kita tuh harus membutuhkan asuransi Kak? Selain kita makanannya itu sembarangan, ada lagi nggak Kak faktor-faktor lain Kak? Sorry Mas Ilham, tadi putus. Oh ya, baik. Saya ulang lagi ya Kak ya. Tadi yang saya sebutkan nih Kakak nih, kita sebagai milenial, kita lebih banyak makan sembarangan di luar, berminyak, santan, segala macam. Itu kan merupakan tanda-tanda kita tuh harusnya butuh asuransi sebagai pegangan kita. Karena kita pasti bakal sakit ya Kak ya. Betul. Dari pola hidup kita. Nah, menurut Kak Eva nih, ada nggak sih tanda-tanda lain bahwa tuh kita tuh membutuhkan asuransi selain kita tuh pola makan itu benar-benar berantakan nih, Kak Evan? Tanda-tanda lain ketika kita membutuhkan asuransi menurut aku nggak ada tanda-tandanya Mas. Bahkan harusnya ketika kita sehat, kita udah harus masuk asuransi. Karena kita nggak bakal tahu kapan kita sakit Mas. Berarti nggak nunggu sakit Kak ya? Nggak nunggu sakit. Dan sebenarnya pertanyaan kalau misalnya kapan waktu terbaik untuk kita masuk asuransi adalah kemarin Mas sebenarnya. Kemarin Kak? Harusnya kemarin kita masuk asuransi. Karena ketika amit-amit sekarang terjadi sama kita gitu ya, kita habis itu kita baru mau masuk asuransi, bisa diklaim nggak? Ya nggak bisa dong. Gitu. Makanya sebenarnya asuransi ini penting banget gitu. Makanya aku di sini pengen kasih info, edukasi untuk ke teman-teman semuanya gitu, supaya memang terkadang kita annoying gitu ditawarin sama agent lah segala macam untuk bisa masuk asuransi dan lain-lain. Tapi coba deh untuk ya udah dengerin mereka cerita, dengerin mereka kasih tahu programnya segala macam. Karena itu pasti ngebantu teman-teman semuanya gitu. Ini sekarang di luar negeri hampir semua orang wajib loh Mas punya private insurance gitu. Jadi biar yang pertama apa? Nggak nyusahin orang lain Mas. Betul ya? Betul Kak. Ya kan? Mungkin teman-teman boleh berpikiran nggak punya asuransi, ya kan? Tapi ya menurut aku nggak apa-apa juga. Ketika misalnya teman-teman ya udah tetap pengen menyusahkan orang lain gitu. Karena
Ketika teman-teman sakit, ya kan, masuk rumah sakit, habis itu misalnya teman-teman nggak punya dananya, nggak punya biayanya untuk membayar rumah sakit, siapa yang mau ngebayarin? Bener nggak? Yang pertama, kita bisa cari solusi kitabisa.com, ya kan? Yang kedua, kita jual aset-aset kita, Iya. bener nggak? Yang ketiga, kita minjem sama saudara atau teman kita. Betul, Emang Kak. mau ngelakuin 3 hal itu? Nggak mau kan? Nggak mau, Kak. Nggak mau gitu. Amit-amit juga, aku juga nggak mau. Jangan sampai Mhm, gitu. mhm. Tapi kan jika sesuatu terjadi kan kayak gitu, pilihannya hanya itu, ya kan? Nah, mumpung sekarang kita semua masih sehat-sehat segala macam, coba kita untuk masuk ke asuransi. Kita ambil yang cocok sama kita supaya istilahnya apa ya, Mas? Peace of mind. Kita tenang gitu. Ketika ada sesuatu di sama kita, ya udah kita pikirin diri kita aja untuk sembuh. Kita nggak perlu lagi pikirin untuk biaya kita berapa dan lain-lain, nggak perlu pikirin. Yang penting kita fokus sama kesehatan kita. Jangan sampai kita udah harus sembuh, ya kan? Udah harus sembuh, habis itu pas udah sembuh, nggak ada biaya itu ngebiayai rumah sakit, gimana caranya? Kayak gitu sih, Mas, kira-kira. Oke, baik. Thank you nih, Kak. Ini saya coba lihat kolom Q&A nih, udah banyak teman-teman yang ngasih pertanyaan. Oke, buat teman-teman yang ngasih pertanyaan, ini akan ajukan pertanyaan ke Kak Evan. Pertanyaan yang paling bagus akan saya bacakan di sini ya, teman-teman. Jadi silakan nanti akan saya bacakan pertanyaan seperti apa. Oke, lanjut nih, Kak Evan. Ya, Oke, Kak Evan, ini kan untuk produk asuransi ini banyak ya Kak Evan ya, apalagi kita milenial maunya yang murah tapi bagus nih Kak Evan. nah betul. Yang murah tapi bagus, terus yang nggak ribet juga, yang gampang klaim, apalagi nanti untuk harganya sesuai dengan tagihan rumah sakit ya Kak Evan ya. Nah ini menurut Kak Evan, produk asuransi yang kita harus miliki itu produk yang kayak gimana sih Kak Evan? Jadi sebenarnya gini nih, Mas. Asuransi kan sebenarnya ada banyak macam kan. Asuransi Betul. kendaraan lah, Mm-mm. asuransi travel, dan lain-lain. Cuma kan Mm-mm. kali ini kan kita ngomongin jiwa kita, diri kita gitu ya. Mm-mm. Asuransi itu kebagi jadi dua, Mas. Yang pertama asuransi kesehatan, Mm-mm. sama yang kedua asuransi jiwa. Gitu. Nah, teman-teman pasti kan mungkin banyak yang mikir ini sama aja gitu, atau apa bedanya kayak gitu kan. Nah, yang pertama asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah kita mengalihkan resiko ketika amit-amit kita masuk rumah sakit gitu ya, ada pihak asuransi yang bayarin. Itu asuransi kesehatan. Konsepnya yang dari tadi kita omongin nih, Mas. Mm-mm. Ya kan? Nah, yang kedua adalah asuransi jiwa. Ini biasanya lebih kepada kepala keluarga atau orang yang udah berkeluarga. Kayak misalnya Mas Ilham udah berkeluarga gitu kan, eh, sebagai pencari nafkah apalagi gitu, habis itu anak-anak masih kecil dan yang lain-lain gitu kan. Ketika pencari nafkah, misalnya amit-amit check out gitu ya, check out dari muka bumi ini gitu. Ya, check out dari muka bumi ini gitu. Siapa yang akan mengcover biaya hidup keluarganya? Coba Mas Ilham bisa jawab gue. Kalau kepala keluarganya udah nggak tahu siapa lagi Kak. Karena kan Nggak yang tahu cari siapa uang pasti lagi. kepala Siapa kan? keluarga Kak. Ya kan, kepala keluarga misalnya udah check out, Betul, siapa yang mau betul. cover? Apalagi anak masih kecil, sekolah SD, SMP, SMA, siapa yang mau ngebayarin? Apalagi dalam hal ini misalnya istri adalah hanya ibu rumah tangga aja misalnya. Iya, iya, betul. Ya kan? Nah, disitulah asuransi jiwa hadir. Ketika pencari nafkah check out gitu ya, atau kepala keluarga bisa jadi istri juga bisa jadi kepala keluarga begitu ya, dari nafkah juga bisa jadi gitu. Check out dari muka bumi ini, si anak istilahnya, anak keluarga kita gitu ya, masih bisa hidup. Artinya ketika kita check out, ada perusahaan asuransi yang langsung membiayai uang pertanggungan kita sebutnya. Nah, Mas Ilham bisa request dari awal misalnya uang pertanggungan saya mau 2M, mau 3M, atau 4M. Atau berapapun, bebas. Kayak gitu. Nah, itu fungsinya asuransi jiwa untuk nge-cover biaya keluarga kita jika amit-amit mencari nafkah cabut dari muka bumi ini gitu. Setidaknya si anak bisa sampai SD, sampai SMP, sampai SMA kayak gitu. Hubungannya antara keluarga dengan pihak asuransi aja gitu, bukan tidak lagi dengan rumah sakit. Itu sih bedanya jiwa sama
kesehatan gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau ditanya yang paling cocok sebenarnya untuk milenial kayak kita segala macam, apalagi kalau misalnya yang belum berkeluarga, yang paling penting tahapan yang pertama adalah asuransi kesehatan dulu. Gitu. Karena kalau misalnya nanti udah berkeluarga segala macam baru kita pikirkan asuransi jiwa. Jangan kebalik, jangan dibalik. Jangan asuransi jiwa dulu baru asuransi kesehatan. Itu kebalik. Yang penting kita harus asuransi kesehatan dulu ya kan. Pasti kan kebanyakan orang sebelum amit-amit sebelum meninggal, sebelum check out, pasti kan kebanyakan sakit dulu dong. Betul nggak? Betul, Kak. Kita nggak enak banget ngomongnya ini ya. Santai, Kak. Pasti kan sakit dulu gitu. Nah, ketika Ya. sakit harus ada dong yang cover dulu siapa, ya kan? Kayak gitu. Nah, untuk kayak kita segala macam yang mungkin belum berkeluarga, teman-teman yang belum berkeluarga gitu, asuransi kesehatan itu paling penting menurut aku sih untuk saat ini. Ya, oke, baik. Terus ini nih Kak Evan, aku mungkin juga ngerasain ya, dulu pernah pada saat aku punya asuransi BPJS, Ya. di rumah sakit yang memang lumayan bagus Kak Evan. Jadi menurut kita tuh berpandangan bahwa ada asuransi dari swasta dan BPJS itu beda pelayanannya, Kak Evan. Nah, itu kira-kira gimana tuh Kak, kalau gitu Kak? Berarti kita emang harus punya asuransi dari swasta Kak ya? Agar kita mendapatkan pelayanan yang bagus nih Kak dari rumah Makanya sakit Kak. tadi kan sebenarnya di awal aku juga udah bilang kan, kalau misalnya Heeh. teman-teman merasa cukup dengan BPJS, tapi ya udah nggak masalah gitu. Tapi teman-teman harus menerima ya sesuai dengan birokrasi yang ada gitu kan, pelayanan-pelayanan yang berbeda. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang kayak tadi Mas Ilham bilang ya, memang udah langsung dibedakan aja gitu. Satu asuransi swasta, satu lagi BPJS gitu. Nah, pilihannya di teman-teman lagi, balik lagi sih Mas Ilham, betul nggak? Aku juga nggak mau bilang harus pakai asuransi swasta segala macam, nggak mau bilang gitu juga dong. Ntar jualan banget gua, ya kan? Tapi maksud aku ketika udah punya BPJS itu bagus. Tapi alangkah lebih baiknya ketika misalnya kita punya uang lebih gitu kan, ya udah kita masuk ke asuransi swasta aja. Karena dapat pelayanan lebih bagus ya kan. Terus juga kalau BPJS kan kita nggak, terus kita BPJS kan nggak ada agent kan, bener nggak? Betul. Nggak ada teman ketika kita pengen ke rumah sakit dan lain-lain, birokrasi kita bingung. Mesti dari vaskes ketiga dulu lah, atau kedua, ke satu, seperti itu ya Mas Ilham BPJS kan. Kayak gitu. Betul, Kak. Nah, kalau asuransi swasta, ya kan, private insurance kebanyakan kan penjualannya kan melalui agent gitu kan. Nah, di situ teman-teman ada keuntungan apa? Yang pertama teman-teman bisa langsung kontak agentnya. Agentnya, bro, gue mau masuk rumah sakit sekarang, agentnya kalau yang bagus gitu ya, bisa bantu urus dan yang lain-lain. Jadi teman-teman bisa masuk rumah sakit juga dengan nyaman, terus dapat fasilitas, dapat kamar yang lebih bagus, dapat satu kamar satu ranjang satu ruangan seperti itu. Dan cakupan wilayah rumah sakitnya bahkan bisa nggak cuma di Indonesia aja gitu kan. Karena misalnya teman-teman masuk perusahaan yang multinasional gitu, rumah sakitnya bisa sampai Malaysia, bisa sampai Singapura, dan fasilitasnya seperti itu. Otomatis ketika kita mengeluarkan biaya lebih untuk private insurance, kita bakal mendapatkan fasilitas yang lebih. Gitu. Saran aku, kalau misalnya teman-teman punya lebih dananya atau segala macam untuk asuransi, ya lebih 100.000, 200.000, beda dikit dari BPJS, ya oke lah, ya kan dapat private insurance segala macam. Boleh teman-teman ambil yang asuransi swasta. Gitu. Oke. Kak, ini aku ada terakhir pertanyaan nih, Kak. Nah, ini aku mau tanya seputar asuransi dan investasi. Pertanyaannya, apakah asuransi bisa dikatakan investasi nih, Kak? Oke, gini. Jadi sebenarnya banyak persepsi yang salah gitu ya. Banyak yang beredar di masyarakat. Asuransi investasi. Padahal ini kan ini yang aku bilang asuransi dan investasi itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Asuransi adalah yang tadi kayak aku bilang untuk mengalihkan resiko, ya kan? Jadi ketika kita harus mengeluarkan uang banyak, nah kita nggak harus nih, gitu. Karena kita ada asuransi, ada yang nge-backup kita, gitu kan? Nah kalau investasi fungsinya apa? Untuk melipat gandakan uang kita, benar nggak? Betul. Ya kan? Jadi bisa dibilang ini dua produk yang berbeda gitu. Asuransi adalah untuk mengalihkan resiko, investasi adalah untuk melipat gandakan uang. Apakah di asuransi kita bisa melipat gandakan uang? Ya of course tidak lah.
ya kan? Tapi apakah di investasi bisa mengcover biaya kita di rumah sakit segala macam? Nggak bisa juga. Kecuali memang kita dapat return of investment yang gede banget, ya kan? Habis itu kita pakai buat biaya rumah sakit, ya itu beda cerita. Kayak gitu. Tapi ini adalah dua instrumen keuangan yang berbeda gitu. Gitu ya. Dua-duanya termasuk dalam otoritas jasa keuangan juga. Ada asuransi sendiri, ada investasi juga sendiri gitu. Beda. Jadi ini berbeda hal. Nah, yang pengen aku tahu adalah di asuransi sendiri, di produknya, kalau misalnya teman-teman sering dengar ada yang namanya unit link. Pernah dengar masih lama ya, unit link ya? Ya, Ya. pernah Kak. Nah, tadi Evan bilang asuransi sama investasi beda gitu ya, tapi kok di asuransi ada investasinya juga di dalamnya gitu kan. Nah, unit link ini adalah produk asuransi gitu ya, yang di dalamnya ada asuransi plus investasi, betul nggak? Betul Kak. Yang pengen aku garis bawahi di sini, investasi di sini tujuannya bukan untuk melipat gandakan uang. Sekali lagi ya. Jadi mungkin ada ada unit link, di dalamnya adalah asuransi plus investasi. Investasi di sini tujuannya bukan untuk melipat gandakan uang. Terus tujuannya apa, Van? Tujuannya yang pertama adalah supaya kita ketika misalnya ini tergantung dari berbagai asuransi lagi nih Mas Ilham ya, tapi case-nya kurang lebih seperti ini. Misalnya kita udah bayar selama 20 tahun gitu kan. Setelah selesai selama 20 tahun, oh kita nggak perlu bayar lagi. Iya. Tapi bisa sampai usia 75 sampai usia 85 manfaat asuransi kita. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Karena ada investasinya itu yang ngebayarin biaya asuransi kita. Gitu. Jadi, dan setelah itu yang kedua apa? Kita juga bisa mendapatkan fasilitas cuti premi. Yang artinya, misalnya kita udah 20 tahun, terus misalnya kita, yaudah deh, nggak usah bayar lagi deh, nanti lagi deh, mungkin keuangan lagi seret atau segala macam gitu ya, nggak usah bayar lagi asuransi. Nah, itu bisa. Bisa kita nggak perlu bayar lagi, karena ada investasinya itu yang bakal ngebayarin biaya asuransi kita. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ngelihat misalnya ditawarin polis asuransi gitu ya, ada tulisan premi berkala atau berapa. Nah, di dalam premi berkala itu biasanya di dalamnya itu terdapat tadi namanya biaya asuransi, yang kedua biaya investasi, yang ketiga adalah biaya akuisisi. Ya, biaya asuransi itu bakal naik setiap tahun gitu. Tapi teman-teman misalnya agentnya pasti ngomong bayar segini aja kayak gitu. Misalnya bayar 700.000 aja gitu kan, padahal biaya asuransinya mungkin lebih rendah di bawah itu, 500.000 atau 400.000 kayak gitu. Tapi itu bakal membuat teman-teman 700.000 tuh flat terus-terusan, karena di dalam 700.000 itu udah terdapat investasinya gitu. Jadi walaupun biaya asuransi naik, ya biaya asuransi investasi dalam situ yang bakal cover kayak gitu. Intinya adalah teman-teman nggak perlu ngebayar seumur hidup jadinya sebenarnya. Gitu kan. Nah, itu fungsi dari investasi yang ada di dalam asuransi. Yang kedua adalah supaya teman-teman ketika teman-teman sudah membayar premi selama 10 tahun, selama 20 tahun, istilahnya uangnya nggak habis-habis banget deh, gitu. Gitu Mas Ilham. Jadi, kita, saya ngeblank. Misalnya tadi ketika kita udah bayar asuransi, ada investasi segala macam, ada uang yang istilahnya, ada nih gitu. Kita udah bayar lama, tapi ada cadangan uang yang bisa kita tarik lagi. Entah nanti kita tarik itu misalnya buat dana pensiun kita dan yang lain-lain kayak gitu. Tapi yang bisa aku ngomong adalah uang investasi kita itu nggak akan sebagus jika kita taruh di investasi tempat lain. Jadi kalau misalnya ada nasabah aku segala macam, nanti investasinya berapa, Van, segala macam dan yang lain-lain. Aku bilang, oh ya udah, gue nggak mau jelasin investasinya, nggak mau ngejelasin nanti ada berapa, nggak mau ngejanjiin uangnya nanti akan balik atau enggak segala macam, enggak, karena memang nggak akan balik gitu kan. Tapi setidaknya uangnya nggak habis-habis banget. Ibaratnya kita jadikan itu sebagai cashback aja deh, bonus aja deh. Kita udah bayar, nanti ada uang yang balik lagi ke kita. Kalau misalnya teman-teman pengen untuk investasi sendiri, mendingan aku saranin teman-teman investasi di
pasar modal, di saham, ya kan, atau di deposito, atau peer-to-peer lending, atau forex, atau yang lain-lainnya. Karena itu lebih bagus investasinya. Nah, kalau di asuransi, fokusnya harus berbeda nih. Fokusnya adalah ketika kita sakit, kita bisa diklaim. Ketika kita meninggal, gitu ya, ada uang yang keluar buat keluarga kita. Intinya seperti itu sih. Oke, baik Kak. Nah ini udah banyak nih Kak pertanyaan dari teman-teman nih Kak. Boleh saya bacakan Kak Evan ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, ini buat teman-teman juga yang baru gabung ya, kalau mau tanya silakan aja, tinggal tulis di kolom Q&A ya teman-teman. Akan saya bacakan ke Kak Evan. Nah di sini salah satunya nih Kak dari Kak Safira Dwi Sandra nih Kak. Nah ini Kakak Safira ini menanyakan menurut Kak Evan untuk yang gajinya UMR nih Kak Evan. Nah itu bagusnya asuransi apa ya Kak Evan ya? Untuk yang gajinya UMR. UMR, iya betul Kak. UMR itu tuh sekitar 4,1, 4,2. 4,2 ya. Betul. Tergantung. Nah, perusahaannya kasih BPJS atau enggak, gitu Mm-mm. kan? Kalau misalnya udah pakai BPJS, oh ya udah BPJS aja untuk awal, it's okay gitu ya. Tapi kalau misalnya perusahaan nggak kasih BPJS, terus teman-teman tadi sorry siapa namanya? Safira Kak. Ya, kalau Safira. misalnya Safira pengen Mm-mm. cari asuransi private insurance lagi Mm-mm. Mm-mm. sendiri gitu ya, nggak apa-apa juga, ya kan? Tapi minimal gitu ya, aku pengen kasih tahu idealnya adalah 10% dari income kita. Gitu. Jadi kalau misalnya 4 juta gitu kan nanti sekitar berarti kan sekitar 10% sekitar 400 ribuan lah, ya kan? 400 ribu udah bisa ngedapetin asuransi swasta gitu ya, yang udah sesuai tagihan rumah sakit juga tuh ada juga, bisa juga. Gitu. Jadi kamu boleh untuk riset-riset di tempat asuransi-asuransi lain, dan menurut aku untuk dana segitu, dan misalnya 400 ribu, 500 ribu, kamu boleh cari yang tradisional gitu kan. Tadi kan aku bilang unit link tuh ya. Ya. Nah, biasanya unit link memang kadang lebih mahal gitu Hmm. kan. Tapi kalau yang tradisional biasanya lebih murah. Tapi ya kan kekurangannya adalah harus bayar seumur hidup gitu. Nggak bisa tuh ada cuti premi tuh nggak ada gitu ya, nggak ada investasi juga nggak ada, jadi bayar angus, mau klaim nggak klaim angus kayak gitu, ya kan. Nah tapi untuk misalnya premi 400 ribu, premi 500 ribu, kamu bisa cari di perusahaan asuransi banyak banget yang menawarkan asuransi eh, dengan harga sekian dan udah mendapatkan fasilitas yang oke banget sih. Dibanding kalau misalnya kamu ambil BPJS juga, misalnya BPJS kan sebenarnya 180 ribu gitu ya, ya kamu tambah 200 ribu, 300 ribu lah, kamu udah dapat fasilitas yang lebih oke gitu. Aku bukan bilang BPJS jelek ya, enggak, BPJS mantap, terbaik gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kamu ingin mendapatkan fasilitas yang lebih baik, ya silakan hubungi teman-teman kamu yang agent, yang di asuransi. Kamu boleh nanya-nanya ke mereka, kamu pengen ngomong ke mereka, gue pengen cari asuransi kesehatan yang tradisional gitu misalnya. Nanti mereka bakal kasih tahu dan mereka bakal jelasin gitu. Oke, Kak Evan. Terima kasih nih Dan kalau bisa buat. pilih perusahaan yang Mm-mm. juga kredibel gitu ya, tadi yang kayak di Mm-mm. awal aku bilang gitu. So, jangan, ini perusahaan apa? Nggak tahu deh, gue juga nggak pernah dengar namanya gitu ya. Nanti ketika kamu klaim perusahaan udah nggak ada gimana gitu kan, bahaya juga gitu. Betul Kak, nanti susah klaimnya ya Kak. Betul, betul. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari namanya Kak Arif Julianto nih, Kak Evan. Nah, ini dia bertanya, Kak Evan, kalau yang ada manfaat penyakit kritis sampai 65 tahun, apakah setelah 65 tetap bisa dapat manfaat tersebut? Nah, itu gimana Kak? Setelah 65 tahun Kak? Kalau yang ada manfaat di penyakit kritis sampai 65 tahun, apakah after 65 tetap bisa manfaat? Oh, oke. Ini kembali lagi nanti dari setiap perusahaan asuransi ya, biasanya kebijakannya berbeda-beda nih. Tapi biasa kalau misalnya udah setelah 65 tahun kita ingin perpanjang gitu ya, itu bisa gitu. Tapi nanti biasa di perusahaan asuransi dengan catatan mungkin ada medical check up ulang kayak gitu, atau mungkin premi jadi bakal lebih mahal kayak gitu-gitu.
Ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu sih. Itu balik lagi kebijakan dari setiap asuransi dan setiap produknya nanti itu seperti apa gitu. Oke, baik. Boleh langsung ditanya ke agentnya aja. Kalau misalnya nggak ada, boleh hubungi aku aja. Nanti nanti Kak Evan yang ini ya, yang prospek ya Kak. Iya. Boleh Oke, boleh chat Instagram aku @evanoverado. Lah, jualan. siap siap Kak. Oke, ini Kak mau tanya lagi nih dari Kakak Hendrikus Pasiamanto nih Kak. Ya. Pertanyaannya, apakah bila sudah berkeluarga, pingin punya asuransi kesehatan dan jiwa? Perlu kedua-duanya atau satu aja Kak? Tapi atau satu aja tapi punya dua manfaat berupa kesehatan dan jiwa. Oh, oke. Ya, aku ngerti. Mhm. Nah, biasa kalau misalnya Kak Hendrikus bisa bisa apply satu aja. Jadi dalamnya ada jiwa, ada kesehatan. Bisa kayak gitu. Tapi biasanya produk yang seperti itu adalah produk unit link, gitu ya. Produk yang ada investasinya juga gitu. And it's okay, nggak apa-apa juga, nggak ada masalah juga gitu kan. Itu biasa produk unit link yang kita bisa masukin. Kita bisa masukin ada kesehatannya, kita bisa masukin ada kritisnya, uang pertanggungan penyakit kritis gitu. Kita bisa masukin uang pertanggungan meninggal dunia bisa juga, dan bisa diatur mau sampai umur berapa, mau sampai umur berapa, itu bisa gitu. Nah, itu biasanya produknya unit link, dan itu keunggulan unit link, fleksibel. Bisa dicakup sampai umur berapa, sampai ini uang pertanggungan sampai berapa, bahkan mungkin kesehatannya sampai umur berapa, uang pertanggungan jiwanya sampai berapa, itu bisa juga gitu. Itu biasanya di produk unit link gitu ya. Tapi kalau misalnya mau apply satu-satu gitu, oh bisa juga. Tapi biasanya itu kan untuk produk tradisional. Nah, kalau tradisional nggak bisa digabungin jadi satu gitu. Jadi mesti apply satu, kesehatan, tek, selesai. Satu lagi, jiwa, bayar, tek, selesai. Jadi istilahnya dua polis yang berbeda. Kalau misalnya unit link bisa jadi satu polis gitu. Karena keunggulan dari unit link adalah itu, benar. Fleksibilitasnya enak. Kesehatannya misalnya kita sampai 65 aja, tapi uang pertanggungan kita mau sampai 99, itu bisa. Gitu. Tapi apakah di tradisional bisa kayak gitu? Belum tentu bisa. Karena setiap tahun kita harus bayar dan harus perpanjang. Istilahnya walaupun lebih murah, tapi jatuhnya pas kita dilihat-lihat bakal istilahnya bakal lebih lebih ribet lah untuk urusan administrasinya dan lain-lain. Gitu sih. Oke, siap, siap. Selanjutnya nih Kak Evan, ada pertanyaan dari Kakak Ada. Muhammad Sidik. Nah, ini kayaknya Kak Sidik juga agent nih Kak. Dia Ada kasih prospeknya ini milenial. Nah, pertanyaannya ini bagus banget. Bagaimana meyakinkan calon klien, apalagi milenial saat ini? Dikarenakan mayoritas orang Indonesia selalu berpikiran take and give. Maksudnya apa yang dibeli dan apa yang didapatkan secara langsung. Dikarenakan asuransi merupakan proteksi atas kejadian yang belum tentu akan terjadi, Kak Evan. Wah, Kak Sidik agent nih pasti nih. Ya. Gimana cara meyakinkan calon klien, karena memang take and give gitu ya, karena asuransi proteksi aja. Ya, menurut aku kita selalu edukasi aja sih. Sama kita paling penting dan contoh paling bagus istilahnya untuk kita kasih tahu ke orang adalah kita kasih tahu bukti, ya kan? Karena asuransi bukan produk yang baru 1 tahun 2 tahun ini keluar gitu kan, bukan baru ada gitu. Tapi emang sebenarnya asuransi udah lama banget, udah dari ratusan tahun yang lalu gitu. Justru mereka belum tahu tentang asuransi, itu aneh banget. Nah, gimana caranya kita kasih tahu, kita educate mereka adalah dengan bukti, ya kan? Kita kasih cerita ke mereka. Kayak misalnya aku selalu kasih cerita ke aku, ya kan? Memang aku dulu nggak pernah mikirin asuransi segala macam, tapi ternyata tiba-tiba aku cancer, nggak ada asuransi, biaya ratusan juta beneran keluar. Tapi di satu sisi, nasabah-nasabah aku kemarin ada yang baru COVID, 117 juta biaya rumah sakit, di cover semuanya, padahal baru usia polis baru 3 bulan. Gitu. Sepowerful itu ternyata kan kalau kita menceritakan itu ke calon klien kita.
istilahnya kalau kita kasih tahu, iya nih penting tahu, lu harus ngejaga gini-gini terus dan lain-lain. Dia juga lah basi lu basi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kemarin gue ada temen nih kayak gini segala macam, ke cover loh gini-gini. Yang bener lu. Iya, nanti kalau misalnya udah sakit nggak bakal bisa gitu. Makanya ada pepatah bilang asuransi tuh sayang sama orang yang sehat tapi sebel sama orang yang udah sakit. Jadi kalau udah sakit jangan diharap disayang sama asuransi. Gitu sih kira-kira. Semoga menjawab ya, Pak Sidik. Pak Sidik, asuransi mana nih? Yang benderanya mana? Benderanya warna apa nih? Warna apa nih benderanya? Oke, ini Kak, Lanjut. terakhir nih Kak, pertanyaan dari teman-teman. Dari Kakak Aditya Kresna Nugraha nih Kak. Saya mau bertanya ke Evan, asuransi kan dapat disebut berprinsip indemnity. Apa itu prinsip indemnity dan apakah dengan prinsip indemnity cukup untuk menangani nasabah yang melakukan kejahatan asuransi? Itu gimana maksudnya, Kak? Oh, iya. Oh, paham maksud aku. Maksudnya adalah mungkin banyak orang yang seperti ini, banyak melakukan kejahatan asuransi itu seperti ini gitu. Kayak misalnya aku nih sebagai kepala keluarga gitu ya, aku punya utang sama orang lain gitu kan. Aku dikejar-kejar terus utang sama orang lain, keluarga aku diteror segala macam, ya kan. Ya udah aku masuk asuransi jiwa aja. Ya kan, aku masuk asuransi jiwa, aku request uang pertanggungannya sesuai dengan utang aku, ya kan, misalnya 2M atau 3M atau 4M gitu misalnya. Habis itu aku mati aja, ya kan, istilah bunuh diri atau segala macam. Uang pertanggungannya keluar nggak? Keluar gitu. Tapi perusahaan asuransi tidak sebodoh itu. Karena sudah banyak pengalaman yang seperti itu gitu loh. Ya kan? Jadi bunuh diri, apakah bunuh diri bisa di-cover? Nanti bakal dilihat lagi case by case-nya. Bunuh dirinya karena apa, ya kan? Karena dan pasti itu juga nanti untuk pengajuan klaimnya dan yang lain-lain gitu. Pakai surat keterangan dari kepolisian lah, akte kematian lah, penyebab dari rumah sakit lah, faktor penyebab dan yang lain-lain. Bakal dilihat case by case-nya seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan setiap satu orang misalnya dia kayak gini, dia diklaim kok dia enggak. Nah, karena itu pasti berbeda kasus, gitu ya. Ibaratnya kalau di perusahaan asuransi aku misalnya, di kecelakaan gitu-gitu bisa diklaim, ya kan? Tapi kemarin tiba-tiba ada nasabah, ya kan, kecelakaan. Pas kecelakaan segala macam, nggak diklaim. Karena apa? Karena pas diselidik punya selidik, dia ngendarain motor, nggak bawa SIM. Gitu. Yang salah siapa? Nasabahnya dong, ya kan? Nasabahnya, Kak. Emang lu belum boleh bawa motor dong, kan lu belum punya SIM. Iya. Kayak gitu. Nah, mungkin banyak di luar sana berpikiran, oh asuransi ini ngada-ngada segala macam. Enggak. Memang kita harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tadi gitu. Okay. Memang harus jelas, memang harus seperti itu dan ketika kita, maksudnya segala sesuatu yang memang beneran tidak sengaja terjadi itu pasti di cover gitu. Kayak misalnya main bola ke ankle gitu terus ini itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak kecantikan, untuk kayak kita mau ngeklaim hidung kita, pipi kita, gigi kita, untuk kecantikan apakah di cover? Nggak bisa. Kayak gitu. Nah, makanya mungkin di luar sana dan juga kemarin aku pengen klarifikasi kan banyak banget tuh yang Mas Ilham mungkin sempat pernah lihat video yang viral-viral itu tentang asuransi yang orang marah-marah gitu karena uangnya nggak ada sama sekali gitu. Nah, itu karena apa? Karena edukasi yang tidak tersampaikan dengan baik kan. Istilahnya bisa jadi salah di nasabahnya juga, bisa jadi salah di agennya juga. Mungkin agennya menjanjikan nanti di tahun sekian ada uang sekian yang balik sama lu. Nah, teman-teman jangan sampai seperti itu. Teman-teman jangan sampai kemakan janji sama agentnya. Oh, nanti di tahun sekian bakal ada uang sekian. Pasti nggak? Pasti. Gitu ya. Tapi kalau agent bilang kemungkinan bakal ada uang sekian sampai sekian karena ini diinvestasikan, bisa naik, bisa turun. Itu yang baru benar.
Tapi ketika uangnya janji sekian ada sekian gitu ya, apalagi kok itu produk kayak unit link, itu nggak mungkin. Karena besok hari aja IHSG segala macam nggak ada yang tahu. Nah, hijau atau merah nggak ada yang tahu. Siapa kita bisa nentuin berapa puluh tahun ke depan bakal ada uang sekian. Itu untuk produk unit link. Tapi kalau untuk produk tradisional nggak ada investasinya, nah itu bisa nanti kita obrolin lagi. Kayak gitu. Oke. Ini aku mau nanya terakhir nih Kak, buat Kak Evan nih. Boleh. Aku punya asuransi nih Kak Evan. Terus Mm-mm. aku selama sampai umur 80 nih, misalkan aku nggak kenapa-napa. Mm-mm. Nah, kira-kira uangku itu balik nggak Kak, yang udah aku buat premi itu Kak, udah aku bayarkan premi? Gimana sorry mas? Eh, Ini mas Ilham sendiri ya? Ya, ini aku Oh, sendiri. oke. Aku punya asuransi. Mm. Terus aku sampai 80 tahun nih Kak, aku nggak kenapa-napa. Aku Mm-mm. nggak sakit, nggak kecelakaan. Terus itu duit yang aku udah alokasikan ke premi itu kira-kira balik lagi nggak Kak duitku Kak? Atau hilang gitu aja Kak? Karena nggak Hilang gitu ada, aja. hilang gitu aja. Hilang. Hmm, Kaget ya? kaget Kak. Aku, Ah, aku kira uang yang aku buat premi itu aku dikembalikan lagi Kak. Jadi ada nah, produk-produk yang dikembalikan lagi uangnya Kak. nah tergantung. Nanti Mas Heri bisa lihat sendiri ini produk unit link atau bukan. Oke Kak. Ya, dan ini untuk asuransi kesehatan bukan? Kesehatan kan? Hmm, kalau nggak salah jiwa Apa deh Kak. jiwa? Nanti Mm-mm. coba Mas Heri boleh ini lagi dicek lagi. Tapi ketika kita bayar misalnya bayar 800 bayar 100 ribu, 200 ribu per bulan gitu ya dalam 1 tahun itu kita nggak klaim sama sekali, Mm-mm. uangnya hilang nggak hilang gitu. Karena biaya asuransi bakal bakal kegerus habis kecuali kalau misalnya Mas Heri nanti ada investasinya. Mm-mm. Kalau sama Mas Heri ada Oh, investasinya, ya yang bisa diambil nilai tunai investasinya, oh gitu Kak. Oke. ya Mm. bukan biaya asuransi premi yang udah dibayar Mas Heri. Tapi mungkin kalau misalnya ada investasinya, Mas Heri bisa ambil investasinya ada berapa. Mm. Oke. Itu bisa, itu kalau produk unit link. Tapi kalau misalnya produk yang tradisional, yang nggak ada unit link, Mm. angus mah angus. Nggak Oh, peduli mau ada klaim, mau nggak ada klaim gitu. Karena ketika ada klaim, misalnya ada klaim nih, Mas Heri misalnya baru bayar 500 ribu per bulan, ya kan? Selama 3 bulan, artinya baru bayar 1.500.000, betul nggak? betul. Amit-amit, Mas Heri harus klaim dan butuh dana 500 juta rupiah. Ya kan? Bakal diklaim nggak mau rumah sakit? Sama asuransi. Bakal diklaim gitu. Ya kan? 500 juta itu bakal diklaim semuanya. Berapapun tagihannya bakal diklaim. Walaupun usianya polisi baru 3 bulan, baru 4 bulan itu bakal diklaim. Tapi sebaliknya, sehat-sehat aja segala macam, ya udah oke. Gitu. Mau klaim mau nggak klaim, preminya juga tetap akan angus. Gitu. Oke. Tapi yang terpenting ketika nanti saya mengalami keadaan sesuatu, entah sakit kecelakaan, yang pasti saya akan terlindungi dengan asuransi saya Kak ya. Nah, itu dia, Mas. Oke. Itu dia fungsinya tuh itu. Betul. Oke, baik. Nah, Fungsinya tuh ini itu. Supaya kita Kak Evan peace of mind. udah baik. Kak Evan ini udah jam 5 nih Kak. Nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol nih Kak. Gila, seru banget ya. Oke, Kak Eva nih ada closing statement nggak Kak sebelum kita mengakhiri webinar kali ini Kak? Ah, six statement. Thank you teman-teman semuanya. Mm-mm. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Nanti teman-teman boleh ini dong story ya kan. Nanti story di Instastory dong. Ya, boleh kan Mas Heri kan? Boleh, boleh. Boleh Kak, silakan Story Kak. di Instastory, di tag Mm-mm. ke @aku di Mm-mm. @evanofrado sama mungkin @sertifikasiku boleh kali ya. Boleh Kak. Di tag ke @sertifikasiku juga gitu nanti di story sama nanti teman-teman tulisin uh, satu kalimat atau 2 kalimat yang teman-teman dapetin hari ini gitu. Nanti dengan pelajaran kalimat terbaik gitu ya atau quote terbaik atau pelajaran atau kata-kata yang teman-teman dapatkan. Nanti menurut aku bakal pilih kata-kata terbaik, nanti aku bakal kasih voucher OVO 50.000. Ih, Woi. saya langsung aja nih Kak. Iya. Ya oke teman-teman nanti di tag ke @evanofrado sama @sertifikasiku juga. Nanti teman-teman tulis satu kata-kata atau 2 kata-kata boleh yang teman-teman dapatkan hari ini. Nanti kata-kata yang paling oke, paling bagus gitu aku bakal share OVO 50.000. Oke. Oke. Nah, sama yang paling terakhir adalah ketika karena asuransi ini bukan ngomongin tentang kita nih Mas Ilham sebenarnya. Kita bukan ngomongin tentang diri kita loh. Kita ngomongin tentang keluarga kita gitu.
Entah orang yang belum punya keluarga, misalnya dia ada orang tua, atau kita ada adik, atau kita udah punya keluarga sendiri. Asuransi bukan buat kita. Gitu. Karena ketika kita sakit, kita nggak mau nyusahin mereka gitu. Ketika kita mulai denial, kita nggak butuh asuransi. Jawab pertanyaan aku ini ya, jawab pertanyaan aku ini. Gimana caranya kita bertahan hidup jika kita udah, gimana caranya keluarga kita bertahan hidup jika kita udah nggak ada? Nah, teman-teman boleh jawab itu, pasti nggak bakal ketemu jawabannya, dan solusinya adalah asuransi. Gitu. Oke, Kak. Ini aku juga ada kuis buat teman-teman nih yang masih join. Nah, nanti Cakep. kita akan kasih voucher senilai Rp250.000. Jadi Wih, teman-teman nanti bisa jawab untuk pertanyaan yang nanti akan di publish di IG kita, di feed-nya kita. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman, asuransi yang penting untuk milenial tuh asuransi apa sih, teman-teman? Asuransi bagaimana, nanti bisa teman-teman lihat di postingan kita selanjutnya di IG feed kita, teman-teman. Nanti untuk 5 yang menarik akan kita berikan voucher senilai Rp250.000 untuk mengikuti kelas pelatihan di sertifikasiku. wih, Oke, keren. dan sertifikasiku besok teman-teman kita akan mengadakan kelas pelatihan untuk digital marketing. Kemudian di tanggal 15 untuk manajemen risiko dan analis efek, itu teman-teman nanti bisa ikut ya, bisa cek di website kita, di IG kita. Teman-teman yang mau karirnya lebih maju lagi, diakui negara, dan teman-teman yang mau punya kompeten, silakan punya sertifikasi dari BNSP dengan mengikuti sertifikasiku.com. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Kak Evan, terima kasih. Terima kasih, Mas Ilham, teman-teman sertifikasiku. Semoga kita bisa kerjasama lagi di lain waktu ya. Amin. Oke, teman-teman. Semoga teman-teman semua juga sehat-sehat selalu ya, teman-teman. Baik, Jangan lupa yang tadi kita main quiz-quizan OVO juga ya. siap. Oke, terima kasih Kak Evan atas waktunya. Bye. Selamat sore. Oke. Oke, teman-teman bisa absensi ya di kolom chat kita. Kalau sudah teman-teman mengisi absensi, silakan teman-teman boleh leave dari webinar ini. Itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.